السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, serta Allah memberikan pertolongan kepada kita hingga di sore hari ini, di akhir tahun ini, Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sama-sama bisa hadir di dalam majlis talibul ilmi, di dalam majlis ilmu. Karena disebutkan di dalam hadis, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan kefahaman oleh Allah di dalam agama. Dijelaskan pula di dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai baginda Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada dasarnya bagaimana? Pada dasarnya adalah sesuatu kita berusaha seperti apapun, bahkan pamfletnya itu dibuat dari sebelum hari Jumat, betul?
dengan berbagai macam bentuk persiapan. Tetapi Allah memberikan hidayah. Seseorang bisa duduk dalam majelis ini perlu difahami, yahdi may yasha, hanya orang-orang yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah. Maka bersyukur kalau kita ini bisa duduk dalam majelis-majelis kebaikan, itu syukur. Allah mudahkan kita bisa duduk dalam majelis-majelis kebaikan, itu syukur. Bukan berarti kita tidak memiliki urusan, tetapi kita mengesampingkan urusan kita untuk menuntut ilmu. Semoga pengorbanan kita semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ingin menjelaskan sedikit sebelum masuk dalam pembahasan. Jadi tema kita hari ini di penghujung akhir tahun, betul? 2022, dengan berbagai macam kenangan yang tersimpan. Mungkin cintaku kepada teman-teman semuanya tidak bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan. Dengan adanya teh kotak itu salah satu nikmat, belum terbagi secara merata. Maka yang belum dibagi itu, ya, itu kasihan Pak. Dari tadi juga nungguin itu. Masya Allah, kasih itu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai empat perkara, empat amal yang paling sulit untuk dilakukan. Maka ketika mendengar, wah biar aku nih hesek, sebagian kita akan mengatakan, sesusah apa sih? Kayaknya kok gampang gitu. Oh tidak. Jadi ada empat amalan yang kalau diamalkan ini paling sulit. Bahkan kebanyakan orang itu tidak sanggup. Kira-kira apa? Sebelum kita masuk dalam pembahasan dalam pembahasan mengenai hal tersebut, perlu diketahui bahwasanya di dalam kita belajar ilmu, tentu kita perlu tahu hakikat ilmu itu seperti apa. Hakikatnya ilmu dan iman itu akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi hakikatnya seseorang itu mendapatkan ilmu, hakikatnya dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan mendapatkan kemuliaan akhirat. Di dunia Allah muliakan, di akhirat dia akan menjadi raja-raja di surganya Allah. Dan seseorang yang telah mendapatkan hakikatnya ilmu, ini ada tandanya. Yang pertama, tandanya seseorang telah mendapatkan hakikatnya ilmu, bertambahnya takut dia kepada Allah. Ini kalau Allah sudah merintah, saya nggak bisa membantah. Seperti halnya kita kalau dalam perusahaan ini, kalau udah manajer, supervisor, ataupun sudah orang-orang atas yang memerintah kita bisa membantah atau tidak? Tidak bisa. Kebanyakan kita adalah siap 86, laksanakan sesulit apapun. Maka seseorang yang telah mendapatkan hakikatnya ilmu, sekarang ini kita belajar duduk sini supaya kita ini mendapatkan hakikatnya ilmu. Apa tandanya seseorang yang mendapatkan hakikatnya ilmu? Yang pertama, semakin bertambah takutnya kepada Allah, takut sama Allah. Kalau azan zuhur dikumandangkan,
Ya yang beb apapun tinggalkan semuanya. Maaf ya, aku udah nggak bisa nih. Sekarang aku lebih dipanggil kepada yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, tandanya seseorang itu mendapatkan hakikatnya ilmu, yaitu tidak tergiur dengan dunia. Maknanya seseorang itu tidak tergiur dengan dunia bagaimana? Dia hidup di dunia itu melakukan perintah, yaitu dengan mencari ikhtiar, mencari nafkah, itu tidak sampai melupakan perintah Allah. Jadi bagaimanapun kegelapan dunia, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa bagaimana ingin memiliki dunia begini begitu. Dia biasa-biasa aja. Saya kerja ya karena saya ingin menafkahi keluarga, karena ini kewajiban saya sebagai suami yang beristri 4. Nah, ada di sini? Ada yang istrinya 4? Yang tanpa dikakak. Nah, yang dikakak kan 1 ya. Yang 3 kakak yang berbeda. Kebanyakan kita ini loba kahayang, kawani. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mendapatkan hakikatnya ilmu itu bagaimana? Diamalkan. Dia mendapatkan ilmu, diamalkan. Dia telah banyak mendapatkan ilmu, diamalkan. Bukan hanya sekedar mendengar kemudian tidak diamalkan, tetapi dia mendapatkan ilmu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dia. Tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana tuh sholawat, di mana-mana mengamalkan sunnah, di mana-mana menghidupkan sunnah. Pada intinya dia senantiasa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Maka mudah-mudahan kita duduk sama-sama di dalam majlis ini, yaitu dengan harapan kita mendapatkan hakikatnya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kita akan membahas tentang apa barusan? 4 amalan yang paling berat, yang paling sulit untuk diamalkan. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu memiliki gelar selain radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu apa artinya? Sayyidina Ali ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Maknanya beliau itu telah mendapatkan ridho dari Allah. Sayyidina Ali itu termasuk daripada asyrah mubasyarah bil jannah. 10 orang yang di dunia, masih ada di dunia, tetapi sudah dinyatakan dia ahli surga. Kalau kita sudah ada belum? Bagaimana bahagianya kalau seseorang masih di dunia tetapi dia diberitahu bahwa dia adalah ahli surga. Wah, luar biasa. Kita aja kalau dikasih tahu ini calon manajer baru, wah, ini udah kelebak gitu, udah nggak bisa ingat antara bumi dan langit, itu susah dibedain. Begitu, senangnya tidak bisa diungkapkan. Sayyidina Ali itu punya gelar karramallahu wajhah. Kenapa dijelaskan dalam sebuah keterangan bahwa kenapa beliau mendapatkan gelar karramallahu wajhah? Dalam seumur hidupnya Sayyidina Ali, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Karramallahu wajhah itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Bagaimana tadi? Beliau selama seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi orang lain. Kalau kita ini bagaimana? Kebalikannya, Pak. Dibuatin sedih, Masya Allah. Ini ukurannya nambah apa kurang?
Kadang dilihat temannya sendiri pas di itu kan gitu ya, tempat pipis di situ. Kemana kumaha? Itu jadi kan ada hidung kayak nama. Makanya wajah kita itu gelap tuh seperti itu rata-rata. Kenapa? Kalau kita buang air tuh perlu nggak lihat sebenarnya kemaluan itu? Bu, Pak, perlu apa tidak? Apa yang perlu dilihat? Kan sebetulnya perlu dirasakan saja, betul tidak? Ya nggak? Yang membersihkan mana? Tangan, betul? Tinggal diraba saja, kan betul nggak? Buang air kecil, buang air besar, sebetulnya apa perlu dilihat? Ngelihat ke belakang aja nggak bisa, betul tidak? Nah, perlu dilihat kata Ustaz. Aku takut ada yang berubah. Oh tidak, tidak ada yang berubah. Maka beliau itu seperti itu. Makanya beliau itu bergelar karramallahu wajhah. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Inna ashabal a'mal al-barhi salih. Beliau mengatakan, inna ashabal a'mali, sesungguhnya paling sulitnya amalan-amalan, paling sulit amalan untuk diamalkan itu arba'u hisolin, itu ada 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-afwa indal ghadab, memaafkan ketika dalam keadaan marah. Ada seorang ulama memberikan sebuah tamsil, bagaimana caranya kita ini bisa memahami ini. Kiai Marzuki beliau menceritakan, sekarang kan lagi viral ya, suami senang dengan mertua. Ibu rasakan gimana tuh rasanya kalau misalkan istri nih, bahkan beliau menceritakan tuh gini, si suami ada wanita lain, dalam artian dia ini senang dengan yang muda karena memiliki kekayaan, rumah, kendaraan yang mewah. Laki-laki itu kalau sudah biasa diberikan Allah kenikmatan agak lebih itu suka lupa kadang-kadang. Makanya kita ini selalu berlindung kepada Allah agar di jalan itu sampai ke rumah. Amin. Juga belok kadang-kadang itu. Setir itu kalau nggak pernah diservis begitu, belok hanya sendiri gitu. Kemudian ketika dia lupa kepada istrinya, dia kepada yang muda terus, hingga akhirnya kepada yang muda sampai dia bangkrut, tidak punya rumah, kendaraannya hilang, kemudian dia balik lagi kepada istri yang tua. Bu, maafkan aku. Ataupun keadaannya dibalik, ya maafkan mama, mama hilaf. Kira-kira waktu seperti itu kita bisa memaafkan atau tidak? Sulit? Sulit. Sulit nggak? Sulit. Sehingga begitu sulit. Betul ya? Betul nggak? Sulit betul. Ketika dalam posisi marah kita memaafkan, ataupun berbagai macam keadaan-keadaan yang sehingga membuat kita itu timbul kemarahan. Ketika kondisi seperti itu kita bisa tidak memaafkannya, maka kebanyakan orang ini sangatlah sulit. Sehingga dikatakan ruya annahu, diriwayatkan sesungguhnya yang mulia baginda Nabi SAW, beliau bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya, kaffallahu anhu adzabahu, maka Allah pun akan menahan untuknya azabnya. Maknanya kalau ada seseorang yang dia menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya yang akan diturunkan kepada dia.
saling memaafkan satu sama lain. Punten ya, kunaon punten, maaf kemarin ketika kamu kerja saya main ke rumah kamu, ketemu siapa? Aduh, gak ketemu siapa-siapa. Maaf kemarin. Misalkan biasakan kalau di antara teman itu sering bercanda kadang-kadang. Makanan, minuman, hal-hal yang semacam itu kadang. Tetapi kadang-kala ada waktu di mana ternyata bercanda antara teman itu berlebihan sehingga menimbulkan rasa amarah. Tetapi ketika amarah itu kita bisa memaafkannya, maka itu perkara yang sangat sulit diamalkan setiap orang. Istri kita saja, betul nggak di rumah Pak? Istri, anak yang hari-hari di rumah dengan kita. Kita lagi ngerjakan tugas, ada secangkir kopi tumpah mengenai berkas ataupun laptop kita oleh anak kita dijatuhkan. Kebanyakan kita marah atau tidak? Marah. Tetapi bagaimana sikap kita belajar apa segala sesuatu itu dengan memaafkan. Nah itu sekarang belajar. Jangan dengan amarah, jangan dengan emosi, tapi dengan memaafkan. Memaafkan ketika marah itu adalah amalan daripada di antara amalan yang paling sulit untuk dilakukan. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, kemudian diriwayatkan sesungguhnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya, wa basata ridahu, dan meluaskan keridhoannya, wa badala ma'rufah, dan mau mengeluarkan sedekahnya, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahmi, wa adda amanatahu, dan menunaikan amanahnya, adkhalahu Allahu azza wa jalla, maka Allah akan memasukkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi nurihil a'zam, di dalam cahaya yang agung. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga amarahnya, memaafkan ketika dalam kondisi yang sangat marah. Ya, manusia itu memang ada sifat-sifat amarah seperti itu. Sifat amarah. Tetapi ketika kita bisa melawannya, maka tentu ini akan mendatangkan sebuah hal yang memuliakan kepada kita. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di pasar, ada orang buta, orang kafir menjelek-jelekan beliau di depan beliau, menjelek-jelekan beliau bahwasanya baginda Nabi Muhammad ini adalah orang yang gila, seorang penyihir, seorang dukun, macam-macam. Bagaimanakah beliau? Apakah beliau marah? Tidak. Beliau tidak membalasnya dengan sedikit daripada pembicaraan. Beliau hanya dia mendengarkannya sambil menyuapi orang yang buta tadi. Terus hingga akhir kehidupan beliau. Kita ada yang menjelek-jelekan tetangga kita sudah menuntut balas hingga akhir kehidupannya. Bahkan tidak pernah akan mau memaafkannya sampai kapanpun. Saya udah gak pernah kenal kamu lagi. Kamu gara-gara hutang mah. Ya, jalan sini, ada yang jalan sana. Allah, ya Allah. Nyesel saya meminjemin duit sama kamu. Gak dibayar-bayar. Masya Allah. Sabar, dimaafkan. Betul? Dimaafkan. Dia juga banyak utangnya Pak. Sama Bang Emok aja belum beres di rumah. Dimaafkan ketika waktu dalam keadaan
marah. Kemudian yang kedua, wal judi fil usrati, dan murah hati, ai badul mali, yaitu mau mengeluarkan hartanya, fil usrati, ketika dalam keadaan susah, ai fi waqtil fakir, ketika dalam waktu keadaan fakir, wa su'ubatil mali, dan ketika kesusahan dalam harta. Yang kedua, sebuah amalan yang paling sulit untuk diamalkan adalah memberi, murah hati, mau mengeluarkan hartanya dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang betul-betul sangat-sangat kesusahan. Kita sekarang mengeluarkan harta ketika dalam keadaan longgar ini biasa, betul. Dapat gaji, bonusan, traktir, oke, siap. Kamu apa? Sampurna mil, oke, siap. Kamu apa? Jinggo, oke. Kemudian agar kita ambil biasa. Tetapi kalau kita misalkan mau bersedekah, mengeluarkan harta, fi waktil fakir, ketika dalam keadaan fakir, wah, nggak ada duit, tidak ada duit udah nggak ada, habis. Ataupun tidak ada memegang sedikit pun, apakah kita bisa mengeluarkan dalam kondisi itu? Contohnya ketika dalam keadaan ketika COVID, ya, berapa tahun yang lalu? Baru kemarin, kan kondisi yang begitu sulitnya, susah. Jangankan untuk memberi, untuk diri sendiri saja kita memikirkannya sulit. Bahkan, ya Allah, pekerjaan ini saya dipecat atau enggak. Bahkan pernah kerjaan itu di rumah terus, pernah mengalaminya, Pak. Berapa persen dari gaji dipotong, hanya 75%. Wah, ini akhirnya goyah. Dengan kondisi yang seperti itu, kita masih bisa mengeluarkan harta kita untuk diinfakkan atau tidak? Karena dalam kondisi yang dengan failit seperti itu akan sulit untuk dikeluarkan. Tetapi ada kisah yang luar biasa. Makanya para sahabat itu menjadi sebuah contoh dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf ini termasuk seorang sahabat yang kaya raya. Bahkan beliau pernah mengalami gagal miskin. Apa? Gagal miskin, Pak. Kalau kita kan gagal kaya, betul nggak? Gagal kaya. Kita udah usaha ini, usaha itu, tutup, bangkrut, betul nggak? Bahkan kita ini usaha ini, bahkan wah usaha itu banyak yang nganjuk, terbayar-bayar, tutup. Berbagai macam kita usaha ingin menjadi orang-orang kaya. Tetapi sahabat Abdurrahman ibnu Auf adalah seorang sahabat yang dia ini ingin menjadi miskin, tapi gagal menjadi orang miskin. Jadi kaya seumur hidupnya beliau. Suatu ketika beliau pernah, waktu itu ada takaza agama, maknanya adalah ada keperluan untuk agama. Semua sahabat otomatis mengeluarkannya, betul. Mengeluarkan harta-hartanya semua untuk agama Allah. Maka Abdurrahman ibnu Auf itu, beliau ingin menjedekahkan semuanya. Wah, saya ini jangan sampai ada sisa nih. Kalau bisa dihabisin semuanya. Gitu. Dihabiskan, semua dikeluarkan. Dikeluarkan. Bahkan yang kurma-kurma yang kurang bagus, yang tidak bisa dijual, beliau sodakohkan semua kepada sahabat, diberikan dengan gratis. Ambil. Saya ingin menjadi orang miskin. Wah, ini bahaya. Kata baginda Nabi, orang yang kaya nanti di akhirat itu jaraknya dengan orang miskin 500 tahun. Lebih dulu orang-orang miskin. Wah, kalau saya jadi orang kaya susah nih. Disodakohkan semuanya, dikeluarkan. Alhamdulillah ya Allah, habis di rumah saya gak ada apa-apa. Itu sahabat begitu. Kalau kita habis di rumah risau.
Aduh di rumah gak ada apa-apa nih ya, gimana nih? Aduh anjuk-anjuk. Utang tetangga, Allahu Akbar. Bahkan ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu ada cicilan masing-masing. Itu Abdurrahman bin Auf itu keluarkan semua disedekahkan. Maka setelah itu beliau merasa senang, alhamdulillah harta saya sudah habis. Kurma-kurma yang sisa nggak kejual disedekahkan habis. Tiba-tiba datang ada utusan orang Yaman. Beliau waktu itu menyedekahkan kurang lebih sekitar 2 kintal waktu itu. Banyak lah. Kemudian datang orang Yaman. Ya kan? Orang Yaman datang. Jadi maaf, ada sedikit tambahan. Ketika sudah habis disedekahkan, Abdurrahman ibnu Auf ini membeli kurma-kurma busuk gitu loh. Sehingga ditampung oleh beliau sehingga ini tidak akan bisa dijual. Disimpan sehingga ini nggak bisa dijual, ini udah bagus. Sehingga hartaku habis, yang ini pun hanya tinggal beberapa. Kemudian akhirnya orang Yaman datang. Ketika itu di Yaman terjadi sebuah penyakit yang namanya penyakit taun juga. Dan ketika itu yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya kurma-kurma busuk. Dan yang memiliki ketika itu hanyalah Abdurrahman ibnu Auf. Maka dia datang, Abdurrahman, kami datang dari Yaman mencari kurma-kurma yang sudah busuk, yang sudah kurang bagus, untuk menjadi pengobatan bagi di negeri kami. Dan kami mendapatkan laporan bahwa engkau yang memiliki itu semua. Engkau membelinya 2 harga. Dengan harga sekian, kami akan bayar 5 kali lipat daripada itu dengan harga yang lebih. Maka Abdurrahman ibnu Auf beliau gele-gele, ya Allah, aku gagal menjadi orang miskin. Akhirnya beliau tidak menjadi orang miskin itu, dibawa ke Yaman dan beliau mendapatkan dengan harta yang berlimpah. Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa zumratul masakin. Pernah diamalin ke doanya? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan kumpulkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa seperti itu? Pak Ustadz, kalau saya doa takut pas itu aminnya malaikat. Oh aduh. Kira-kira kalau para sahabat ngamalin apa tidak? Mengamalkan. Mereka itu apa yang disampaikan baginda Nabi itu mengamalkan. Mengamalkan apa yang disampaikan baginda Nabi. Tapi apakah seluruh para sahabat menjadi miskin? Pertanyaannya, apakah seluruh para sahabat menjadi miskin? Kan tidak. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya. Utsman bin Affan, kaya raya. Sampai hari ini rekeningnya aja masih ada, betul kan? Tidak ada habis-habisnya. Yang miskin ada, yang kaya tetap ada, walaupun mengamalkan doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita niat doa sama-sama ya. Siap? Siap. Oh, siapnya agak berat ini. Siap apa tidak? Insya Allah. Nah, insya Allahnya lemes. Beda dengan insya Allah kalau suruh nikah lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ini para sahabat itu begitu. Mau dalam keadaan apapun itu tidak lihat. Kalau baginda Nabi memerintahkan, keluarkan, infakkan untuk agama, dikeluarkan. Maka amalan kedua yang sulit untuk diamalkan, yang paling sulit adalah murah hati, mengeluarkan harta ketika dalam kondisi yang sangat sulit, yang kondisi susah. Kemudian yang ketiga, wal afa, dan tetap menjaga kehormatan, aimanul haram, mencegah dari perkara yang haram, fil khalwati, ketika dalam keadaan sepi, ai fi waqtil infiradi, maknanya yaitu ketika waktu sendirian, anin nasi, daripada manusia. Amalan yang paling sulit yang ketiga
untuk diamalkan, kebanyakan orang itu apa? Yaitu tetap menjaga kehormatan, mencegah dari perkara-perkara haram ketika kondisi sepi sendirian. Kalau kondisi banyak, orang kadang-kala menjaga muroah, menjaga kehormatan dia sebagai atasan, sebagai orang-orang terhormat. Tetapi ketika dalam kondisi sendiri bagaimana? Kebanyakan orang ketika dalam kondisi sendiri dia malah berbuat perkara-perkara haram. Betul ya? Masya Allah. Berbuat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya ketika sendiri malah lebih parah. Kalau bareng-bareng enggak, saya mah nggak mau ke tempat-tempat begitu. Aduh, janganlah. Tempo temannya udah pada pulang, berangkat sendirian. Masya Allah, ini motor sah. Saya pernah Pak, ada cerita, ada seorang teman, waktu itu teman maksudnya teman yang sekolah di umum. Dia orang Surabaya. Dia datang, Bapak kalau tahu tempat di Surabaya ada tempat Doli Pak. Doli tahu ya Pak ya? Doli. Kemudian dia datang ke situ, dia lihat kok kayak mobil ayah saya gitu ya. Dicari, wah papa di sini ngapain gitu. Maka papanya bilang udah nih, nah jajan di sana katanya gitu. Oke siap gitu. Ini kadang-kala kalau dalam keadaan sendiri, seseorang itu kadang-kala berpotensi untuk melakukan perkara haram. Makanya ketika sendiri, seseorang kok bisa mencegah dari perkara-perkara haram, itu luar biasa. Makanya kalau ada orang-orang sendiri main HP di pojokan itu coba dilihat itu. Itu hati-hati itu kadang-kala. Ngomongnya buka-buka WA sebentar, buka Instagram, Masya Allah. Nanti kalau ada orang nanya dia bilang kamu nanya, gitu. Gitu. Gak boleh gitu ya. Hati-hati ketika dalam kondisi sendiri itu kadang-kala kalau kita sama istri, sama anak, sama keluarga, kita bukannya yang alim-alim. Buka ceramah, buka pengajian ustaz tadi sore, yang udah direkam. Giliran istri udah tidur semalam, wah buka yang parah-parah, kadang-kala begitu. Bahkan perkara-perkara yang hot, yang lagi viral-viral apa dilihat. Kebaya merah gitu misalkan, kebaya hijau, atau kebaya kuning, atau apa segala rupa. Kita ini bukannya melihat oh lagi viral itu tidak mau melihat, tapi mencari, kadang-kala seperti itu, betul? Kalau bisa calling temannya, linknya apa nih? Masya Allah. Ini kondisi sendiri. Makanya seseorang yang dalam kondisi sendiri kok bisa mencegah dari perkara haram, ini sangat luar biasa. Karena amalan ini sangatlah sulit dilakukan oleh setiap manusia. Kebanyakan Pak, buat maksiat itu bareng-bareng apa sendirian? Sendiri. Betul nggak? Mohon maaf, kadang-kala kalau di WC jangan terlalu lama, itu banyak setannya Pak. Kita kalau misalkan buang air besar gak usah ngerokok, gak usah sambil bawa handphone, ini bikin lama nanti di situ. Betul nggak? Sambil udun membayangkan ya Allah, coba pemajikan aing di seeta ya Allah, dibayangin ya Allah, mual separah iya kurang ya Allah, gitu. Bapak membayangkan. Ngomong sambil ngopi, gitu kan. Ada yang kadang-kadang sambil bawa rokok sambil ngopi. Ngopi itu mengolah pikiran dia. Ada yang bawa handphone, gak kerasa loh Pak. Yang kita hanya bisa 5 menit, 10 menit di WC, itu bisa sampai setengah jam, 1 jam. Sedangkan di WC itu tempatnya adalah berkumpulnya syaitan. Sehingga akan ada traveling yang lainnya. Maka dihindarkan di tempat-tempat yang seperti itu. Cegah diri kita saat sendiri dari perkara-perkara haram, perkara-perkara yang tentunya menjadikan Allah murka kepada kita. Maka jangan sampai gitu. Fal afif, orang yang bersifat afif, man yaitu orang yubashirul umur, menjalankan perintah-perintah ala wafqi syar'i, sesuai dengan syariat, wal mar'ati,
dan juga mura'ah. Maka orang yang bersifat afif yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah sesuai dengan syariat dan mura'ah. Itu orang yang afif namanya. Orang yang dia ini menjalankan perintah-perintah sesuai dengan syariat dan mura'ah. Kemudian yang keempat dari amalan yang paling sulit untuk diamalkan adalah waqaulul haq, berkata yang hak, liman yakhafu, kepada orang yang dia takuti, kasultanin jahir, seperti mana seorang raja yang zalim, au yarju, atau orang yang dia mengharapkannya, ayyarju afuhu au iqahuhu, mengharapkan ampunannya ataupun mengharapkan pemberiannya. Jadi berkata yang hak di depan orang yang dia takuti, ini perkara yang sangat sulit. Sulit atau tidak? Kita mengetahui sesuatu yang ini tidak benar gitu loh, tetapi harus mengatakan itu di depan atasan kita. Berani nggak? Kita kadang-kala tutup mulut gitu. Paling kalau udah disumpelin warna merah, kita sulit untuk berbicara. Makanya perkara ini dikatakan sebagai hal yang sulit untuk diamalkan. Mengatakan hal yang benar di depan orang yang ditakuti, pasti kita akan memikirkan konsekuensinya setelah itu apa. Saya takut dipecat, ataupun saya nanti berakibat setelah ini apa yang terjadi, udah dibayangkan sejauh itu. Tetapi kita lihat luar biasa dengan kasus yang bergulir dari dulu sampai sekarang. Eliezer, dia bisa berbicara dengan jujur di depan seorang jenderal yang dulu atasan dia. Ini bukan perkara yang mudah, Pak. Betul atau tidak? Atasan dia yang memiliki power, kemudian dia berkata dengan jujur di depan orangnya. Ini jarang orang yang berani melakukannya, sehingga amalan ini dikatakan amalan yang paling sulit untuk diamalkan. Karena akibat yang terjadi apa? Banyak hal tentunya. Kalau saya ngomong seperti itu, bagaimana nanti ke depannya saya? Saya makan apa? Kamu makan nasi, tenang saja. Kita takut, betul tidak? Nah, kadang-kadang seperti itu. Ataupun kita ini takut mengatakan sesuatu yang benar di depan orang yang dia mengharapkannya. Maknanya bagaimana? Ini orang yang suka memberi sama saya, bukan orang yang ditakuti. Orang yang baik, orang yang sering memberi kepada saya perhatian. Ini kalau saya ngomongin dia, biar bisa nggak dikasih lagi nanti. Betul nggak? Ada teman yang suka neraktir rokok, neraktir kopi. Ini kalau saya ngomongin perkara-perkara yang hak, maknanya mengatakan yang sesuai, takut-takut saya tidak akan diberikannya lagi. Bagaimana jadinya? Makanya mengatakan yang hak itu di depan orang-orang yang tentunya kita takuti, yang kita mengharapkan pemberiannya, apapun saja itu adalah perkara yang berat. Kalau kita berbicara hak, kemudian kita karena ada bawahan-bawahan kita, itu sangatlah mudah. Tapi kalau misalkan dengan menyampaikan perkara yang hak, perkara yang benar, kemudian di depan orang yang kita takuti, di depan orang yang dia mengharapkannya, suatu pemberiannya, harapan apapun saja, maka ini hal yang sangat sulit, sangat berat untuk dilakukan. Makanya belajar, berkatalah apapun saja dengan jujur, dengan baik gitu. Sampaikan saja apa yang terjadi. Kalau misalnya seperti ini yang terjadi, jangan kita ceritakan hal yang lain sesuai dengan apa yang kita ceritakan.
Karena kita pun nanti akan mengalami sebuah pertanyaan yang mana kita tidak akan bisa mengelaknya lagi, karena persaksian-persaksian yang betul-betul bukan dari hanya lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Yasin. Al-yauma, pada hari ini, yaitu ketika hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, semua mulut akan dikunci. Ini mulut kita nanti akan dikunci. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ini tangan akan berbicara, ya Allah, ini saya tangan dulu digunakan untuk ambil teh kotak 2, yang satu ditaruh di samping, ya Allah. Ini bersaksi nih, ngomong nih nanti. Ya Allah, saya mau ngambil, tetapi ternyata ada yang belum saya berikan kepada orang lain. Ini bersaksi juga dia. Ya Allah, ini saya tangan dulu sering digunakan untuk ngambil hal-hal yang remeh, tetapi itu sebenarnya ya saya pengen dikit, ya Allah. Wah, dia bersaksi itu. Ada teh, ada kopi, punya teman saya ambil, diam-diam aja, ya Allah. Nah, ini bersaksi itu. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki yang kita gunakan ini bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dia akan bersaksi dengan apa yang telah dia lakukan. Ini berbicara, ini sering bohong ini, maka dikunci. Biarkan tangannya, biarkan kakinya yang nanti bersaksi di hadapan Allah. Kaki, kamu dibawa kemana waktu itu? Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Ya Allah, kaki ini aku langkahkan menuju masjid, duduk di dalam majelis ta'lim, mendengarkan pembahasan-pembahasan tentang ilmu, semata-mata untuk mendapatkan ridhamu, ya Allah, karenamu, ya Allah. Maka mungkin sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allah itu cukup dengan satu amalan, kalau diterima Allah memasukkan kita ke dalam surga gitu. Kalau udah di sana itu kita nggak bisa bohong. Persaksian itu. Makanya dari itu, wa qaulul haqqu liman yakhafu kasultanin jair aw yarjuhu aw yarju afuhu aw i'ta'uhu, itu perkara yang sulit untuk dilakukan setiap orang. Inilah 4 perkara. Yang pertama tadi apa? Kita ulangi lagi. Yang pertama, dari amalan yang paling sulit, amalan-amalan yang sulit adalah ada 4 perkara. Yang pertama, memaafkan ketika dalam kondisi marah. Kemudian yang kedua, murah hati, mau mengeluarkan hartanya ketika dalam kondisi sulit, ketika dalam kondisi yang betul-betul sangat valid, kita keluarkan untuk kepentingan agama Allah, memberi kepada orang lain, memberi fakir miskin, untuk santunan anak yatim dan duafa. Itu sudah diisi? Sudah diisi apa kosong tuh? Itu kayaknya kosong mulu tuh kalau dilihat gitu ya, di Terawang ya, Masya Allah. Setiap kapan diadakannya santunan anak yatim? Sekumpulnya. Semoga cepat terkumpul, cepat diberikan kepada anak yatim dan duafa. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Wal afah. Apa tadi? Tetap menjaga kehormatannya walaupun ketika dalam keadaan sendirian. Ketika kondisi sendiri, ketika kondisi sepi, dia tetap menjaga kehormatannya, mencegah dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang keempat, berkata yang hak di depan orang yang dia takuti ataupun di depan orang yang dia mengharapkannya.
Kalau kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka tentunya kita akan mendapatkan janji Allah dari hadis yang tadi disampaikan. Memang betul sangatlah sulit diamalkan setiap orang, tapi bukan berarti tidak bisa diamalkan. Kalau kita terus berlatih sehingga kita pun bisa mengamalkannya. Hari demi hari harus menjadi lebih baik. Hari demi hari harus menjadi lebih baik, begitu. Sehingga senantiasa kita itu menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang itu kita banyak doa. Tentunya kita ini harus tambah perbaikan. Sekarang musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di alam dunia ini, di lautan, di bumi, bima kasabat aydin nas, karena sebab perlakuan manusia itu sendiri. Kenapa Allah datangkan bencana dan azab? Mungkin karena manusia yang merusak sendiri dengan sebab dia bermaksiat kepada Allah. Maka tentunya kita jaga. Kita aplikasikan apa yang kita dapatkan ini ilmu dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam keluarga. Kita cetak dari keluarga-keluarga kita ini munculnya orang-orang yang